Tadi apa sih kamu, Alia? Di mana nyimpennya? Kalian sembunyiin di mana? Cari apa kamu, Alia? Hah? Alia? Cari apa kamu? Cari apa? Uang aku yang 100 juta dari Mas Edwin itu hilang. Kok bisa hilang? Ya aku mana tahu. Pasti kan ada yang ngambil. Maksud kamu? Ya papa sama mama kan datang sini mau minjem uang. Pasti kalian yang ngambil kan? Kurang ngajar kamu. Kami ini orang tua kamu. Masa kamu mau dulu saya mencuri? Udah deh. Kalian tuh nggak usah sok nggak ngaku. Aku malu tau nggak sama suami aku punya orang tua pencuri kayak kalian. Astagfirullahaladzim. Tega kamu ya? Kamu menuduh orang tua kamu mencuri uang. Ini lagi kasih tahu malah nangis. Sayang. Alia, ini uang yang kamu cari, Alia. Tadi kamu simpennya lupa kan di laci yang lain? Oh, syukur deh nggak hilang. Kenapa anak-anak kita seperti itu, Pak? Pengorbanan kita sia-sia. Dulu waktu Alia sakit, kamu nyari utang sana kemari untuk pengobatan Alia. Dan sekarang balasannya seperti itu. Udah, Pak. Udah, Pak. Hapus air matamu. Kita nggak perlu menangisi anak seperti itu. Nggak pantas anak itu ditangisi. Ya, sabar. Ayo kita pulang. Ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa anakku seperti itu? Apa dosa aku sehingga kau timpakan aku ujian seperti ini? Ya Allah, berikan aku kesabaran. Rara bangun nah, ya Allah sayang. Rara bangun. Rara sayang bangun nah sayang. Malaikat mama bangun nah sayang. Astagfirullahaladzim. Ya ampun mbak, kakinya. Kenapa mbak? Enggak apa-apa kok Bu, enggak apa-apa. Coba saya lihat ya mbak ya. Ya Allah mbak, ini mbak injek beling. Coba saya keluarkan. Enggak usah Bu, saya enggak apa-apa kok. Sebentar mbak, saya pinjam air. Coba saya bersihkan ya mbak ya. Enggak usah Bu, enggak usah. Airnya lebih baik buat bangunin anak saya aja. Saya enggak apa-apa kok, yang penting anak saya bangun. Tapi luka mbak gimana mbak? Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa kok Bu. Sayang, Rara, nah bangun nah. Astagfirullahaladzim. Rara? Rara? Rara kenapa, Rara? Rara kenapa sebenarnya? Rara nggak luka, Pak. Tapi dari tadi Rara sama sekali nggak ngerespon. Pak, Soraya takut terjadi sesuatu sama Rara, Pak. Tolong, Pak. Sabar. Tunggu Bapak mau telepon dulu ya. Mudah-mudahan saja kali ini si Arya mau datang untuk menyelamatkan anaknya. Sayang, aku bangga sama kamu.
Hari ini kamu udah mengambil keputusan yang tepat. Sayang, kamu tahu sesuatu? Aku nggak akan mungkin bisa lakukan itu semua sendirian. Tanpa cinta dari kamu, tanpa rasa cintaku yang besar sama kamu, aku nggak akan punya motivasi untuk melakukan itu. Ayo Aryo, angkat teleponnya. Kamu itu ganteng banget kalau lagi bahagia. Berarti kemarin-kemarin, kalau kamu itu bikin kamu sad ya. Jadi mulai sekarang, kamu jangan lagi menoleh ke belakang. Kamu harus menghadap ke depan dan meraih kebahagiaan bersama aku. Tina, bagaimana mungkin aku bisa melihat ke belakang? Sementara di hadapan aku, ada makhluk Tuhan paling indah. Papa telepon siapa? Aryo, tapi gak diangkat. Pak, udahlah Pak, nggak usah ngarepin Mas Aryo, Pak, sia-sia. Mendingan sekarang Papa telepon Dokter Irfan, dia pasti bisa bantu Rara. Mama Marwan, ada apa ya? Halo, Assalamualaikum Bang Marwan. Apa? Rara pingsan. Bapak tenang dulu. Bapak bawa Rara ke rumah aja, Pak. Biar saya langsung ke sana, ya. Terus tolong hubungi Pak Aryo juga, saya mau bicara sama Pak Aryo. Iya, Pak. Ini Opa Rara. Balonku terbang. Alhamdulillah sayang, Rara bangun sayang. Sebaiknya kita pulang. Dokter Ivan mau ke rumah. Ayo kita bawa. Balonku terbang. Biarin aja sayang, balonnya biarin lepas, nanti Mama beliin yang banyak. Balonku Sayang, bangun. terbang. Ayo bangun Ayo sayang. bangun Rara. Ayo Bu, tolong bantuan ya Bu. Polisi. Tolong dokter, tolong sembuhkan istri saya dokter. Tanganku jangan pergi, jangan terbang. Dokter, bagaimana keadaan cucu saya Rara, dok? Sejujurnya tidak baik. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya mohon,
Rara untuk saat ini nggak boleh sampai stres ataupun banyak tekanan di pikirannya. Justru sekarang ini Rara butuh perhatian dan kasih sayang dari orang yang diinginkan ada di sampingnya, Pak. Maksud dokter Aryo, ayahnya dia. Tapi Aryo juga jarang di rumah, dokter. Bisa jadi, Pak. Tolong bilang sama Bapak Aryo, luangkan waktunya untuk Rara. Dan bilang juga sama dia, saya ingin bertemu. Ngomong-ngomong, Bapak Aryo posisinya sekarang di mana, Pak? Di kantor atau di tempat lain? Sepertinya keluarga ini lagi ada masalah, terutama sama Bapak Aryo. Maaf Pak, ini resep untuk Rara. Mudah-mudahan dengan obat-obat ini kondisi Rara bisa lebih baik lagi. Terima kasih, dokter. Saya udah gak punya uang. Uang saya terakhir dipakai buat ke rumah sakit Rara. Sekarang Soraya nggak punya uang lagi. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Mama gak usah khawatir. Biar Soraya cari jalan keluarnya. Ya. Rara, kamu sembuh ya, Nak. Soraya, kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah bisa menolong kita. Apa aku harus jual cincin kawin ini? Lagian cincin ini udah gak ada maknanya lagi. Mas Arya udah minta cerai. Percuma aku pakai juga. Au. Bu Soraya? Maaf dok, maaf. Maaf ya. Enggak. Saya yang salah. Saya mau pamit, Bu. Oh ya. Nanti biar saya mampir ke klinik dokter ya buat bayar semua biaya pengobatannya. Kalau soal itu jangan dipikirin dulu, Bu. Yang penting Rara cepat sembuh. Ayo, Dok, saya antar. Bu, sebentar. Kaki Bu kenapa itu? Nggak apa-apa kok, Dok. Biar saya obatin dulu lukanya. Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. Saya baik-baik aja kok. Sini, Bu. Duduk dulu. Pelan-pelan. Luka seperti ini jangan dianggap sepele, Bu. Kalau didiamkan, nantinya jadi infeksi. Kalau ada apa-apa bisa kabarin saya ya, Bu. Makasih, Dok. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok.
Kasihan Bu Soraya. Anaknya lagi sakit tapi kondisi ekonomi keluarganya lagi kekurangan. Saya harus bantu dia. Lagi cari apa sih? Papa lagi cari uang mah, tapi lupa tahu di mana ya. Uang kita tuh sudah habis. Selama ini kan kita mengharapkan kiriman dari Aryo. Sekarang Aryo sudah nggak peduli lagi sama kita. Kita tuh nanti mau belanja pakai apa, uang udah nggak ada. Mama juga nggak tahu. Mama bingung. Papa udah kemana-mana, papa cari kerja mah. Tapi belum dapat. Nggak diterima mah, karena mungkin papa udah tua. Ya Allah, kenapa ya Maya? Kita dikasih anak yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Tahu begitu kita nggak usah punya anak aja lah mah. Tadi Mama ke rumah Alia. Rencana Mama mau pinjam uang, tapi nggak dikasih. Malah Mama diusir. Ma, kenapa sih Mama nggak bilang Papa dulu? Bilang dong lain kali kalau mau ke sana. Kalau Mama bilang pasti nggak diizinin sama Papa. Ingat, Ma, mulai hari ini kita nggak usah ke rumah dia lagi. Nggak usah ke rumah anak-anak itu.